Kontroversi nama Allah. Kata Elohim, nah belakangnya im, itu memang secara tata bahasa ini adalah bentuk jamak ya, bentuk maskulin jamak dari kata Eloah. Nah, jamaknya ini dalam tanda kutip ya, artinya memang secara tata bahasa jamak, tapi tidak selalu diartikan secara jamak ya. Kemudian ada lagi Elohe. Elohe itu adalah bentuk konstruk atau bentuk perpendekan dari kata Eloah tadi ya. Nah, ada lagi satu kata yaitu El. Nah, El ini ada yang mengatakan bahwa itu juga bentuk konstruk dari Eloah. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa itu adalah cikal bakal dari kata Eloah. Kata Elohim tidak selalu menunjuk pada sesembahan bangsa Israel. Kita bisa melihat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3. Anoki Adonai Eloheka Aser Hotsetika Me'eret Mitzrayim Mibet Avadim Lo Yihyeh Leka Elohim Acherim Al-Panai. Dalam bahasa Indonesia, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata gods, ada s-nya ya, menunjuk pada sesuatu yang jamak ya, ilah-ilah. Elohim dapat juga menunjuk pada Allah yang benar. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 3 dalam bahasa Ibraninya, bara Elohim et hasyamayim bo et haaretz. Elohim di sini, menurut tata bahasa tadi, belakangnya im itu seharusnya jamak ya, tapi di sini bukan jamak, ini tunggal. Karena predikatnya yaitu kata bara itu tunggal. Dalam tata bahasa Ibrani, kalau subjeknya jamak harusnya jamak predikatnya. Kalau subjeknya tunggal, predikatnya tunggal. Nah, ini predikatnya, kata kerjanya bara itu tunggal. Jadi Elohim di sini harus dimengerti sebagai tunggal ya. Nah, ini keunikan kata Elohim. Kalau kita membuat perbandingan dari bahasa satu rumpun ya, Ibrani, Aram dan Arab ya. Kita melihat di sini untuk Eloah, Ibraninya, Aramnya itu Elah, kadang-kadang juga Elaha ya. Kemudian Arabnya Ilah. Secara etimologi, ada beberapa teori yang muncul berkenaan dengan kata Allah atau Allah ya dalam dialek Arab sana. Salah satunya menyatakan bahwa kata Allah itu berasal dari gabungan kata al dan ilah. Al itu definite article, dalam bahasa Inggrisnya seperti the. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu biasanya ha ya, misalnya ha Elohim gitu ya. Nah, ada dugaan bahwa kata al bahasa Arab dan ha bahasa Ibrani itu awalnya merupakan satu kata yaitu hal. Kemudian bahasa Ibrani hanya mengambil ha di depan, nah bahasa Arab mengambil yang belakang al ya. Ini adalah definite article. Sebelum Islam lahir, abad ke-7 ya, kekristenan sudah menyebar di berbagai wilayah termasuk Jazirah Arab. Nah, ada orang-orang Kristen Arab ya, dan mereka juga tentunya menggunakan bahasa Arab. Nah, mereka menggunakan kata Allah ya, mungkin juga dengan logat Allah ya. Dan tidak masalah bagi mereka ya, tidak masalah karena memang bahasa Arab itu sudah ada sebelum Islam lahir dan digunakan secara bersama oleh orang-orang yang ada di sana ya. Yang justru
menjadi masalah yang ribut itu justru di Malaysia dan di Indonesia. Nah, ini uniknya di situ ya. Ya, salah satu nama Allah, nama Tuhan di dalam Perjanjian Lama yang paling favorit itu adalah 4 huruf ya. Yod He Wo He, ini ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova, dan variasinya ada berbagai macam ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih nama YHWH ini, bagaimana bisa muncul nama ini. Ya, pembahasan tentang Yod He Waw He ini tidak akan lepas dari Keluaran pasal 3 ayat 13 ya. Dalam bahasa Ibraninya begini ya. Wayomer Moseh el ha Elohim. Lalu Musa berkata kepada Elohim, kepada Allah, Hineh anoki ba el bene Israel. Lihatlah, anoki itu aku, datang kepada anak-anak Israel. Amarti lachem, dan aku berkata kepada mereka, Elohe avot tekem selahani alekem. Elohe atau Allah avot tekem, nenek moyang kalian, selahani mengutus aku kepada kalian, wa amru li, dan mereka berkata kepadaku, mah semu, mah omar alehem. Apakah atau bagaimanakah namanya? Apakah yang aku berkata atau aku katakan kepada mereka? Nah, di sini unik ya. Pertanyaannya berupa kata tanya mah semu, bukan mi semu. Siapa namanya? Tapi mah semu yang diterjemahkan bagaimana tentang namanya atau apa ya, mah ya. Jadi ini menuntut suatu jawaban yang perlu penjelasan ya. Menjawab pertanyaan Musa tadi, lalu Tuhan berkata, Wayomer Elohim el Moseh. Allah Elohim ya berkata kepada Musa, Ehyeh aser ehyeh. Aku adalah aku. Ya nanti akan dijelaskan ya. Ehyeh aser ehyeh. Wayomer. Lalu dia berkata, Koh tomar libne Israel, demikianlah kamu katakan kepada anak-anak Israel, Ehyeh selahani alechem. Aku selahani, mengutus aku kepada kalian atau atas kalian. Ehyeh aser ehyeh, demikian Allah memperkenalkan namanya, menyebut namanya ya. Nah, menarik di sini kata ehyeh itu adalah kata kerja. Nah, biasanya nama itu kan kata benda ya, seperti Joni, Joko, dan lain sebagainya ya. Tapi ini jauh berbeda ya, bukan kata benda seperti Joni, Joko, Susi, dan sebagainya ya. Tapi kata kerja. Nah, ini sangat unik ya, nama kok kata kerja. Itu uniknya di sini ya. Ehyeh. Nah, kata ehyeh ini adalah kata kerja dalam bentuk imperfect ya. Nah, dalam tata bahasa Ibrani kuno, kata kerja itu dibedakan dalam 2 kategori ya, perfect atau imperfect. Nah, kalau perfect itu adalah kata kerja yang dianggap sudah rampung atau selesai ya. Tapi imperfect itu sesuatu yang belum rampung. Bisa sedang dilakukan atau sering dilakukan atau akan dilakukan. Nah, di sini kata itu sebenarnya dari kata hayah, artinya ada. Jadi menunjukkan bahwa saya ada, adanya itu bukan dalam bentuk lampau, ada sudah selesai, tapi sekarang ada dan ke depan juga ada atau akan ada terus ada, kira-kira begitu ya, bentuk imperfect, tidak selesai ini. Jadi bukan kata nama tapi kata kerja. Nah, ini sebenarnya Sang Ilahi tidak menyebut sebuah kata nama benda melainkan sebuah rumusan yang menunjuk kepada keberadaannya yang dinamis. Nah, ya. Jadi dia ada tetapi secara dinamis. Ya,
Jadi YHWH itu sebenarnya adalah dari kata hayah, artinya ada atau menjadi ya, bentuk perfectnya. Nah, dalam bentuk imperfect itu sebagai berikut, ini konjugasinya atau perubahannya ya. Dalam bahasa Indonesia kata kerja tidak mengalami perubahan, tapi dalam bahasa Ibrani itu kata kerja mengalami perubahan. Nah, itu satu umum tunggal atau aku ya. Aku ada, itu Kemudian kalau kamu ada, itu adalah tihyeh ya, kamu maskulin atau dia feminim tunggal. Kemudian nihyeh itu satu umum jamak atau kita atau kami ya. Kami ada. Kemudian yihyeh, tiga maskulin tunggal, dia ada. Kemudian tihyi, kamu perempuan ada. Yihyu, mereka laki-laki ada. Tihyenah, mereka feminim atau kalian feminim ada. Tihyu, kalian maskulin ada. Nah, ini perubahannya. Nah, tadi kita melihat bahwa Allah berkata aser aku ada. Nah, untuk orang ketiga maskulin tunggal menjadi yihyeh. Nah, dari yihyeh ini muncul kalau tanpa nikut, tanpa vokal menjadi YH. Nah, harusnya ini ya. Yihyeh. Itu bukan Yahweh, bukan ya. Yihyeh. Nah, kemudian berkembang kata YH ini menjadi YHWH. Nah, kenapa ini bisa ada perubahan muncul waw, ya, yodnya menjadi waw? Ini karena kata hayah ini bersinonim dengan kata hawa. Itu sinonim. Jadi untuk menunjuk orang pertama orang ketiga yihyeh ya. Allah berkata aku ada, tapi umat berkata dia ada. Nah, ini ya munculnya YHWH itu di sini. YH kemudian menjadi YHWH. YHWH itu sering juga dikenal dengan istilah tetragrammaton. Ini bahasa Yunani ya, tetragrammaton. Tetra itu 4, grammaton itu huruf. Jadi 4 huruf. Dalam tradisi Yahudi kata YHWH tidak diucapkan karena sakral ya. Ada larangan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Lo tisa et sem adone Eloheka lasau ki lo yenakeh adone et aser yisa et semo lasau. Dalam bahasa Indonesia jangan menyebut ya, literalnya mengambil tisa itu. Jangan menyebut nama Tuhan dalam huruf besar ya, Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan dalam huruf besar akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam Mishnah Sanhedrin dituliskan tentang pelarangan pada pengucapan sang nama dan hukumannya mati bagi yang melanggarnya. Karena menyebutkan nama YHWH tadi dilarang, bahkan ada hukuman mati, lalu timbul pertanyaan bagaimana mengucapkan 4 huruf tadi ya. Ya, kita juga perlu belajar ya tentang ketif dan kere dalam naskah bahasa asli Alkitab Ibrani ya. Istilah ketif dan kere ini adalah tradisi yang berasal dari masyarakat Yahudi dan diteruskan juga oleh para penyalin naskah Masorah. Kita dapat menemukan banyak dalam salinan naskah Masorah ya. Dalam tradisi Yahudi, ketif dan kere ini dianggap sangat signifikan ketika membaca Tanakh Ibrani di sinagog. Ketif dan kere ini adalah sebuah istilah yang sesungguhnya berasal dari bentuk Aramaik ya, dari bahasa Aram. Ketif itu kalau Ibraninya ketov, bentuk imperatif ya. Maksudnya what is written, apa yang tertulis. Nah, kere Ibraninya kera, bentuk imperatif ya.
Maksudnya what you are supposed to read. Apa yang seharusnya kamu baca. Jadi yang tertulis dengan yang dibaca itu berbeda ya. Tradisi Yahudi pada zaman antara PL dan PB kurang lebih 400 sampai 50 sebelum Masehi ya. Orang Yahudi merasa bahwa nama YHWH ini terlalu mulia untuk disebutkan. Aksara YHWH boleh dituliskan setelah mencucikan tubuh, tapi tidak boleh disebutkan. Nah, orang Yahudi mengambil jalan ketika menemukan 4 huruf tadi, mereka membaca dengan atau mengucapkan dengan kata Adonai. Adonai itu artinya Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Indonesia ya. Atau Lord dalam bahasa Inggris. Ya, orang Yahudi tidak berani mengeja atau menyebutkan 4 huruf suci tadi ya, Yod-Heh-Waw-Heh. Ini adalah tata krama mereka dalam membaca Taurat maupun dalam bertutur kata ya. Kalau mereka membaca berarti itu sebuah pelanggaran ya, dianggap Hilul Hasem atau penistaan sang nama atau pelanggaran kekudusan sang nama. Dan itu adalah lason hara, lidah jahat harfiahnya ya. Jadi melanggar tradisi kesopanan. Ini sumbernya dari Rita Wahyu. Ini adalah contoh tradisi dan tata krama ketif dan kere ya. Ketifnya YHWH yang sebelah kanan itu, kerenya Elohim. Kemudian yang sebelah kiri ketifnya YHWH, beda vokalnya ya. Nikutnya beda. Dibaca Adonai. Ketif dan kere ini tidak terbatas pada 4 huruf saja ya. Ada beberapa teks bahasa Ibrani yang menggunakan ketif dan kere. Misalnya di Ayub 1 ayat 21 ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, di sini dalam tulisan Ibrani, Wayomer Arom ya. Kemudian ada kaf di situ. Kaf itu yang tertulis ya. Yatsati. Kemudian ada kerenya itu Yatsati. Yatsati itu sebenarnya artinya aku telah keluar ya. Nah, kenapa ini muncul? Karena kalau kita perhatikan kata Yatsati itu harusnya ada alef ya. Nah, di ketif itu tidak ada. Jadi ini semacam perbaikan dari teks-teks ya. Teks-teks yang kemudian ada kesalahan dalam penyalinan itu diperbaiki. Tapi mereka tetap mempertahankan apa yang tertulis itu. Makanya ada dalam tanda kurung 2 itu. Ada ketifnya, ada kerenya ya. Ya, selain mengucapkan kata Adonai, mereka juga ada yang mengucapkan dengan Hashem ya. Shem itu nama, Ha itu definite artikel ya, nama itu atau sang nama. Nah, dasarnya dari kitab Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini dan engkau tidak takut akan nama atau dalam kurung Hashem yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu ya. Hashem, nama. 4 huruf tadi sama sekali tidak disebutkan oleh orang Yahudi ya. Jadi mereka menggunakan kata Adonai atau Hashem. Nah, kemudian ketika Alkitab ini diterjemahkan dalam bahasa lain, misalnya Septuaginta, mereka tidak menuliskan 4 huruf tadi ya untuk menghindari penyebutan dengan sembarangan. Makanya mereka menggunakan kata, kalau Septuaginta itu Yunani ya, Kurios. Kurios itu ya padanannya adalah Adonai dalam bahasa Ibrani. Artinya Tuhan atau Tuhan itu ya. Nah, hal inilah yang juga dicontoh oleh lembaga Alkitab
Indonesia. LAI tidak menuliskan 4 huruf tadi, tapi menuliskan dengan Tuhan dalam huruf besar semua. Jadi ini mengikuti pola yang sudah ada, yaitu Septuaginta. Nah, perlu kita tahu bahwa Septuaginta itu sebelum Yesus ada, sebelum para rasul ada, Septuaginta ini sudah ada, dan Yesus maupun para rasul tidak pernah mempersoalkan tentang Septuaginta ini ya. Nah, bahasa Ibrani itu terdiri atas 22 konsonan ya. Sin dan shin dijadikan satu dan tidak memiliki vokal. Karena itu YHWH ini sebenarnya adalah konsonan semua. Dan sudah berabad-abad tidak pernah dibaca ya. Akhirnya orang tidak lagi mengetahui pengucapan yang sebenarnya seperti apa. Pada saat para ahli Masyurah mengembangkan tanda-tanda baca, mereka menghadapi kesulitan untuk membubuhkan tanda baca pada 4 huruf tadi ya. Nah, berhubung tradisi orang Yahudi, tatkala menemukan kata YHWH, mereka membacanya dengan Adonai, Tuhan, atau Hashem. Maka para ahli Masyurah mengambil kebijaksanaan meletakkan tanda vokal Adonai, AOA itu ya, di antara 4 huruf. Sehingga tertulis ketifnya ya, Yahovah, tetapi tetap dibaca atau kirinya dengan Adonai. Ya, itu tadi ulasan tentang tetragramaton atau 4 huruf ya. Sering dari kalangan pengagum nama Yahweh menganggap kita yang masih menggunakan kata Allah itu tidak mengetahui nama Tuhannya orang Israel ya. Nah, bukannya kami ini tidak tahu, tapi kami menghargai tradisi Yahudi karena bagaimanapun kekristenan itu juga berakar dari budaya Yahudi. Kami tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Jadi YHWH diganti dengan Tuhan itu dimaksudkan untuk satu penghormatan ya, penghormatan. Nah, kata Allah sendiri itu memang serapan dari bahasa Arab yang masuk ke Indonesia dan kita sudah melihat tadi bahwa itu sepadan atau setara ya. Walaupun secara teologis mungkin berbeda ya, tetapi dari sudut bahasa itu tidak masalah. Oke, sekian dan terima kasih.